Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya lanjutkan untuk materi pertemuan ke-6. Masih ada yang kurang satu, yaitu menyelesaikan inverse. Jadi inverse suatu matriks A itu disimbolkan A inverse, A pangkat negatif 1. Ini sebenarnya bukan pangkat negatif 1 ya. Ini adalah simbol inverse dalam matriks ini. Adalah matriks yang berlaku. Matriks A dikalikan inversenya itu sama dengan inversenya dikalikan matriks A nanti sama dengan matriks identitas. Itu adalah definisi dari inverse. Kemudian cara untuk mencari inverse dengan menggunakan operasi baris elementer itu yang pertama kita bentuk matriks augmented. Augmentednya, matriks augmented ini dia matriks A-nya, kemudian bagian kirinya itu matriks A, bagian kanannya itu adalah matriks identitas dari matriks A-nya. Jadi ketika matriks A-nya ukurannya 3x3, maka matriks identitasnya ukurannya 3x3. Setelah kita bentuk matriks augmented A sama I-nya, baru kita lakukan operasi baris elementer, sehingga tujuan kita nanti kita harus bisa membentuk yang ruas kirinya ini adalah bentuknya nanti matriks identitas, nanti yang ruas kanannya ini akan mengikuti, ini. Ini adalah inverse-nya. Nanti ruas kanannya jadi inverse-nya. Contohnya ini. Saya punya matriks A sama dengan 1, 2, 3, 0, 1, 4, sama 5, 6, 0. Kemudian tentukan inverse dari matriks A dengan menggunakan OBE. Nah, pertama kita bentuk matriks augmented-nya, yaitu matriks A-nya itu ini. Kemudian matriks identitasnya itu yang ruas kanannya ini. Baru, kemudian kita lakukan operasi baris elementer. Nah, tujuan kita harus membuat ruas kirinya ini menjadi matriks identitas. Matriks identitas itu apa? Identitas adalah matriks yang diagonal utamanya adalah 1 dan yang lainnya itu 0. Jadi matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya 1, yang atasnya ini 0 sama yang bawahnya ini juga 0. Nah, langkah pertama itu kita pastikan, kalau operasi baris elementer kan kita mengerjakan baris ya. Jadi kita melihatnya di kolom 1 dulu. Kita melihatnya itu per kolom. Pertama kolom 1, yang baris 1, kolom 1, ini harus berapa? Ini harus 1. Nah, karena ini sudah 1, maka tidak kita lakukan apa-apa. Jadi ini yang kita lihat baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. Kemudian selanjutnya kolom pertama, baris kedua. Nah, baris kedua itu harusnya nilainya berapa? Harusnya nilainya adalah 0. Nah, karena di sini sudah 0, maka baris kedua ini tidak perlu kita operasikan baris elementer. Kemudian baris ketiga, kolom pertama baris ketiga. Nah, kolom pertama baris ketiga, itu harus apa hasilnya? Ini harus 0, 5 ini. Nah, baru ketika di sini masih ada angka 5, ini harus 0, baru kita lakukan OBE. Rumusnya OBE itu apa? Rumusnya OBE adalah baris yang mau dirubah. Nah, jadi di sini ada baris ketiga, ini B3, ditambahkan negatif dari, kebalikan dari ini, nilai pada baris ketiga. Karena di sini 5, maka kebalikannya adalah tandanya adalah negatif 5. Jadi negatif 5, kemudian dibagi dengan nilai pada baris acuan. Acuannya yang mana? Acuannya itu yang baris pertama. Acuannya baris yang pertama. Jadi berarti negatif 5 dibagi dengan 1. Dikalikan dengan baris acuan. Baris acuannya berapa? Baris 1. Nah, itu. Jadi hasilnya adalah rumus OBE-nya adalah B3 plus negatif 5 dibagi 1 kali B1. Nah, coba kita operasikan 5, berarti B3 itu 5 ditambahkan negatif 5 dibagi 1 negatif 5 dikalikan B1, B1-nya 1, negatif 5 kali 1, negatif 5 dikurangi B3 itu 5 dikurangi negatif 5 sama dengan hasilnya 0. Nah, ini jadi yang 5 jadinya 0. Kemudian 6 ditambahkan negatif 5 kali B1 2. Jadi 2 kali negatif 5 itu negatif 10 tambah B3 6. Berarti sisanya tinggal negatif 4. Nah, ini negatif 4. 0. B3-nya 0. Negatif 5 kali B1 3. Negatif 5 kali 3 negatif 15. Negatif 15 ditambahkan B3-nya ini berapa? 0. Hasilnya negatif 15 dan seterusnya. Sehingga baris ketiganya berubah jadi dari 560 001 jadinya 0 negatif 4 negatif 15 negatif
5, 0 sama 1. Seperti itu. Nah, dari sini baru kita lanjut ke baris kedua. Nah, baris kedua dia ini harus 0. Nah, maaf, yang ini yang kita ke kolom kedua baris pertama, kolom kedua baris pertama. Nah, 2 ini harus 0. Sebenarnya kalau mengerjakan bisa langsung nih dari 2 ini harus jadi 0. Eh, atau kita ngerjakan yang 4 dulu. Tapi ini bisa jadikan 0 nih. Nah, ini biar jadi 0 bagaimana? Ini biar jadi 0 adalah, bentar, ini biar jadi 0. Nah, acuannya nanti baris ketiga ini. Berarti kita coba B kedua, ditambahkan, ini harus jadi 0 kan nih, ketika ini jadi identitas nanti. B2 plus dalam kurung, kebalikan dari 2 ini berarti negatif 2. Negatif 2 dibagi dengan baris acuannya. Nah, acuannya mana? Acuannya yang baris kedua atau baris ketiga. Nah, ketika ini sama-sama nolnya, boleh kita pilih. Mau baris kedua boleh, baris ketiga juga boleh. Bentar ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini. Nah, saya ini dua ini harus nol kan? Nah, dua ini harus nol. Berarti harus saya acuannya bisa kedua atau baris ketiga ini. Misalkan saya gunakan yang kedua ini yang dekat lah. Ini sudah sama-sama nolnya ya. Berarti ini dibagi satu. Yang acuannya ini B2 ya. Berarti, kok ini B2 ya? B1 ini ya. Nah, ini harus, dua ini harus saya nolkan nih. Ini B2. Nah, ini. Oke, berarti kita kerjakan. B1, 1. Ditambahkan min 2 kali B2, 0 berarti 1. 2. 2 tambahkan min 2 kali 1, min 2. 2 kurang 2, 0. Berarti ini 0. Kemudian 3. 3 min 2 kali 4, min 2 kali 4 itu 12. Maaf, 8. 8 min 8 plus 3, min 8 plus 3. Min 8, start. Min 8 plus 3, ini negatif 5. Negatif 5. 1. 1 min 2, 0 berarti tetap 1. 0 min 2 kali B2 ini, min 2 kali 1 berarti min 2. Min 2. Terus, ah, ini ya. Di min 5 sudah, 1 sudah, min 2 ini sudah. Ini sekarang. 0, 0 tambah min 2 kali 0, tetap 0. Nah, ini. Nah, di sini ini kita biarkan. Kita lanjut ke kolom ini harus sudah 1 ini ya. Kalau ini belum 1, maka ini harus dikalikan apa biar ini jadi 1. Ini sudah 1 berarti sudah oke. Ini selanjutnya. Ini negatif 4. Ini harus jadi 0. Nah, jadi 0 berarti acuannya berapa? Acuannya bisa kita gunakan yang ininya harus sama-sama nolnya. Berarti B3, B2 acuannya berarti. Jadi B3 tambahkan negatif 4, saya balik tanda ini jadi 4, dibagi dengan acuannya 1, kalikan B2. Berarti, berarti 0, maaf, 0 kali 4 kali 0, 0, negatif 4, tambah 4 kali 1, 4, ini 0, negatif 15, tambahkan 4 kali 4, 16, jadi 1, nah, saya benar ini. Negatif 5, 4 kali 0, 4, tetap negatif 5, 0, negatif 1, 4, negatif 4, nah ini yang jadi sudah benar. Nah, berarti bentuknya sekarang itu ini. Nah, kita sekarang mulai dari sini. Nah, selanjutnya kita cek
Nah, selanjutnya kita pindah ke kolom yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini apa? Nah, kolom nomor 3 ini, 5 ini harus jadi 0, 4 ini harus jadi 0 juga kan? Supaya ini jadi identitas. Ya ini. Berarti ini harus jadi 0, berarti B yang mau kita jadi 0 kan B1. Tambahkan dalam kurung. Nah, dibagi ini. Nah, berarti negatif 5 jadi 0, berarti minus 5. Kebalikannya negatif 5 jadi 5. Baris acuannya. Nah, baris acuannya adalah baris yang banyak nolnya ini. Berarti 1. Baris ketiga maksudnya. Oke, 3. Oke, seperti ini bisa B1. Oke, sudah ya. Selanjutnya, oke, B1, 1 kali 5 kali 0, 0, 0. B1, 0. 5 kali 1. 5 kali 1, 5. Berarti masih 5 ini. Adalah 5. Negatif 5. Maaf. Ini harusnya gini dua. Nah, bentar ini 1 tambah 5 kali 0, 1. 0 tambah 5 kali 1. Kalau 1, B3 ya. Berarti 1 tambah 5 kali 0, 1. 0 tambah 5 kali 0, 0. Tetap negatif 5 tambah 5 kali 1, 5. Berarti harusnya 0. 1, B1. 5 kali B3. 1. 5 kali B3 berarti 5 kali 5 negatif 25. Tambah 1 berarti negatif 24. 24. Negatif 2, B1, 5 kali B3, 5 kali 4, 20, dikurang 2, 18. 0, 5 dikali 1 berarti 5. Nah, yang ini sudah jadi 0, berarti sekarang dari apa? 4-nya jadi 0. Berarti rumusnya itu berarti garis yang mau dirubah, B2, tambahkan dalam kurung per, ini kita balik nilainya, ya kita rubah tandanya positif jadi negatif 4. Dibagi baris acuan banyak nolnya. Ini baris ke 3. 3 angkanya 1. Berarti B3. Nah, B2, 4, B3. Oke, sudah ini ya. Nah, ini berarti nanti 0, 1, 4. Oke, bentar. B2, 0. 0, 1, 4, 4 kali 0, 0, 4. Kali ini 0. Kemudian 0, min 4 kali min 5, min plus 20. Berarti 20. 20. Terus 1 tambah min 4 kali 4, 16. Min 15. Min 15. Kemudian 0, min 4 kali 1, min 4. Nah, sudah. Nah, ternyata ini. Hasilnya yang kemarin tetap sama. Sama seperti ini. Sama ini saya hapus ya. Jadi, ini saya apa tipsnya. Tipsnya itu kerjakan mulai dari kolom pertama. Kolom pertama itu, ini tujuannya kemana. Kalau ini masih 2, berarti harus kalikan setengah. Jadi jadi 1. Ini kalau ini belum 0, baru dikasih OBE. Kalau sudah 0, nggak usah. Kalau ini masih belum 0, ini harusnya jadi 0. Nah, kan marginalitas seperti ini ya. Ini berarti harus diobekan. Apa? Ya, operasi komplementer rumusnya itu ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, inverse-nya itu ini. Nah, nanti ketika sudah terbentuk seperti ini, nah, maka yang awalnya matriksnya itu ini, yang awalnya matriksnya, ini matriks A, ini matriks A, di sini ada identitas, setelah dilakukan OBE, 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 nah, sehingga terbentuklah ini jadi matriks identitas, jadi identitas dari sini pindah ke sini, uh, pindah tapi dilakukan OBE kayak gini ya. Maka yang situasi ini ya, ruas kanannya ini jadinya adalah inverse-nya. Jadi yang ruas ini. Jadi inverse dari ini itu apa? Inverse dari ini adalah yang ini.
negatif 24, 18, 5, 20, min 15, 4, min 4, min 5, 4, 1. Jadi seperti itu cara mengerjakan mencari inverse suatu matriks dengan menggunakan OBE. Rumusnya itu ini. Pertama AI, kita lakukan OBS sehingga terbentuk IA inverse ini. Nah, selanjut ke pertemuan ketujuh atau pertemuan terakhir, yaitu sistem persamaan linear. Nah, jadi di sini CPMK-nya adalah capaian belajar mata kuliahnya mampu memahami sistem persamaan linear. Nah, indikatornya mampu memahami sistem persamaan linear itu apa, solusi sistem persamaan linear itu apa, representasi matriks dari sistem persamaan linear itu seperti apa, mampu memahami metode eliminasi Gauss-Jordan, mencari sistem menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode inverse, menyelesaikan sistem persamaan linear dengan kaidah Cramer. Yang pertama, sistem persamaan linear itu apa? Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang memiliki variabel yang sama dan harus dipenuhi secara bersamaan. Contohnya itu ini, contoh SPL dengan dua variabel. Jadi sini saya punya dua persamaan dengan dua variabel. Persamaannya itu ini, asal ini, yang pertama, yang kedua, variabelnya X sama Y. Ini contoh yang persamaan tiga variabel. Ini tiga buah persamaan dengan tiga buah variabel. X, Y, Z variabelnya. Nah, kemudian, ini contoh dengan angkanya. Ini koefisien di mana K1 sama B1 ini, A2, B2 ini koefisien namanya, X sama Y-nya variabel, dan C1, C2 ini adalah konstanta. Ini contoh yang angkanya, ini koefisiennya 1, koefisiennya 1, koefisien 2, koefisien negatif 1, konstantanya 6, sama konstantanya 14, dan seterusnya. Nah, solusi dari suatu sistem persamaan itu apa? Solusi dari suatu sistem persamaan linear adalah nilai X, nilai variabel, yang ketika dimasukkan dalam suatu sistem persamaan linear, hasilnya itu benar. Jadi ketika saya punya nilai X, nilai Y sama nilai Z, saya masukkan di sini, nanti hasilnya itu harus negatif, harusnya hasilnya harus 6, 14, sama 10. Seperti itu. Nah, solusi dari sistem persamaan itu ada tiga, ada yang solusi unik, artinya satu nilai X, satu nilai Y, satu nilai Z, ada tak hingga banyak solusi, artinya X-nya itu bisa nilai berapapun, Y-nya itu berapapun, Z-nya itu berapapun, ada yang tidak ada solusinya sama sekali. Jadi tidak punya nilai X, tidak punya nilai Y, sama tidak punya nilai Z. Ini contohnya solusi yang unik. Jadi X-nya 1, Y-nya nilainya satu nilai saja, yaitu X-nya 20/3, Y-nya min 2/3. Ini yang ini solusinya nanti 2, 1, sama 3. Nah, kemudian dari sistem persamaan linear ini, kita bisa merepresentasikannya menjadi suatu matriks. Nah, jadi untuk merepresentasikan menjadi suatu matriks, itu nanti rumusnya adalah dari sistem persamaan linear ini, jadi matriks A dikalikan matriks X sama dengan matriks B. Di mana matriks A-nya itu adalah matriks koefisien, X-nya itu matriks variabel, dan B-nya itu adalah matriks konstanta. Contohnya ini. Ini nanti matriks A-nya itu adalah 1, 1, min 2, negatif 1, atau koefisiennya ini 1, 1, 2, negatif 1. X-nya itu matriks variabelnya, jadi X sama Y. X sama Y. Kemudian B-nya adalah matriks konstanta, 6 sama 14. 6 sama 14. Ini juga sama. Ini matriks A-nya adalah ini 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2. Matriks variabel X-nya, X, Y, Z. Kemudian matriks konstanta yang matriks B-nya adalah 6, 14, sama 10. Gitu. Nah, sekarang kita mencari penyelesaian atau mencari nilai-nilai variabel ini. Kita mencari nilai variabel X sama Y-nya ini yang memenuhi persamaan ini. Nah, yang pertama, kita bisa mencari penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, jadi yang kita pelajari di pertemuan ke-6 kemarin, itu ketika saya, ini kan, kemarin kita sudah mengerjakan ini ya. Nah ini. Jadi ketika saya punya suatu SPL ini, saya selesaikan dengan melakukan operasi baris elementer. Nah, ketika dia dikerjakan sampai terbentuk matriks echelon baris, atau matriks segitiga atas. Nah, jadi matriks echelon baris itu apa? Suatu matriks yang dikenakan operasi baris elementer sehingga terbentuk matriks segitiga atas. Nah, ini
ini adalah namanya metode eliminasi Gauss. Jadi yang ini kemarin tidak saya kasih nama. Jadi ini kemarin tidak saya kasih nama. Ternyata ini yang menemukan adalah Bapak Carl Friedrich Gauss. Jadi makanya namanya itu ini adalah metode eliminasi Gauss. Nah, jadi yang kita kerjakan kemarin sampai terbentuk matriks echelon baris saja ini namanya adalah eliminasi Gauss. Nah, setelah terbentuk matriks echelon baris ini, matriks echelon baris ini baru dilakukan metode substitusi, nanti baru ketemu X, Y sama ketemu Z-nya. Nah, kemudian di sini kemarin juga kita mengerjakan sampai ke matriks echelon baris reduksi. Nah, ketika kita mengerjakan sampai matriks echelon baris reduksi, itu namanya adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi setelah Gauss menemukan sampai matriks echelon baris saja, ternyata beliau berkolaborasi dengan Adam Jordan namanya Adam Jordan, itu melakukan pengembangan metode eliminasi Gauss tadi, ternyata itu bisa diselesaikan hingga terbentuk matriks echelon baris reduksi. Nah, ini namanya adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di mana ketika kita menyelesaikan ini sampai matriks echelon baris reduksi, nanti hasil XYZ-nya itu kita tidak perlu melakukan metode substitusi. Jadi langsung ketika terbentuk ini matriks identitasnya, ini matriks identitas ya. Jadi berarti X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3, Z-nya sama dengan negatif 1. Nah, jadi sebenarnya yang kita kerjakan kemarin itu adalah ini sampai sini. Nah, sampai sini itu namanya metode eliminasi Gauss. Kemudian kalau sampai sini, ini namanya metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi dua itu sudah kita bahas di pertemuan ke-6. Nah, kalau mau ngitung lagi, ya ini contohnya, saya copy lagi hasil perhitungannya. Ini saya copy dari atas hasil perhitungannya. Kemudian untuk yang eliminasi Gauss-Jordan yang sama, kalau mau ngitung lagi, ini saya copy dari atas, ini kemudian dikerjakan sampai ketemu matriks echelon baris reduksi, baru ketemu X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, ini adalah metode ini. Jadi metode eliminasi Gauss itu ada apa? Jadi metode eliminasi Gauss adalah metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linier hingga terbentuk matriks echelon baris tereduksi. Itu adalah definisi eliminasi Gauss. Kalau eliminasi Gauss-Jordan apa? Kalau eliminasi Gauss-Jordan adalah metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linier hingga terbentuk matriks echelon baris tereduksi. Kalau tereduksi, itu berarti di sini sampai jadi matriks identitas, sininya ada nilainya. Kalau echelon baris saja, dia hanya sampai matriks segitiga atas. Nah ini, matriks segitiga atas artinya yang di bawahnya diagonal utama itu nilainya 0 semua, baru kita lakukan substitusi. Itu namanya metode eliminasi Gauss saja. Itu. Nah, selanjutnya adalah mencari penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan metode inverse. Nah, rumusnya apa? Nah, rumusnya itu kita turunkan dari rumus umum matriks. Jadi ketika saya punya SPL, ketika saya punya SPL, saya jadikan matriks, kan rumusnya ini. Jadi matriks A atau matriks koefisien dikalikan matriks variabel sama dengan matriks konstanta. Nah, dari sini kita lakukan operasi dengan sifat-sifat matriks sehingga ketemu, oh ternyata nilai X-nya itu nanti sama dengan A inverse dikalikan dengan matriks B-nya. Nah, jadi cara untuk menyelesaikan selanjutnya adalah bisa juga pertama itu kita cari inverse dari matriks A-nya, nanti matriks A-nya kita kalikan dengan B, nanti hasilnya pasti adalah X, Y, Z-nya itu. Nah, contohnya ini. Caranya itu ini. Pertama caranya bentuk matriks augmented-nya, A, X, sama B-nya, hitung determinan dari A-nya. Jika determinan tidak sama dengan 0, maka inverse-nya ada. Baru hitung inverse-nya dengan menggunakan metode adjoint atau dapat juga menggunakan OBE. Baru hitung ininya, masukkan ke rumus X sama dengan A inverse B, A inverse dikalikan dengan B. Ini nanti jadi solusinya. Contohnya itu ini.
selesaikan SPL, ini semua SPL-nya, baru dari SPL ini sesuai dengan proses prosedurnya. Pertama kita bentuk matrik A-nya atau matrik koefisiennya. Koefisiennya berapa di sini? 2, ini 2, 2, 1, negatif 1, negatif 3, negatif 1, 2, min 2, 1, 2. Nah, ini adalah matriks A-nya. Baru matriks X-nya itu apa? X-nya adalah matrik variabelnya. Jadi ini levelnya adalah X, Y, sama Z. Selanjutnya matriks B. B itu apa? B itu matriks konstanta. Konstantanya 8, negatif 11, sama negatif 3. Nah, setelah ketemu ini, baru kita hitung determinan dari A. Jadi kita fokus ke ini. Nah, untuk menghitung determinan itu ada dua cara. Kalau matriksnya ukuran 3 kali 3, silakan dibuka di pertemuan ketiga. Metode determinan itu bisa ini. Apa tadi? Nah, ini determinan ya. Nah, kalau matriksnya 3 kali 3, kita bisa gunakan metode Sarus, atau bisa juga kita gunakan ekspansi kofaktor. Kalau metode Sarus itu bagaimana? Metode Sarus itu pakai yang ini ya. Yang seperti ini. Nah, kalau ekspansi kofaktor itu yang ini. Nah, di sini saya memilih menggunakan metode ekspansi kofaktor karena dia itu lebih umum, bisa digunakan untuk matriks n kali n. Umum dia. Nah, ini. Nah, tadi ya. Nah, saya gunakan ekspansi kofaktor. Jadi karena ini matriksnya kurang 3 kali 3, berarti J-nya 1 sampai 3. J-nya saya turunkan dulu rumusnya. Jadi rumusnya adalah nanti min 1 pangkat 1 plus 1 A11 M11, di mana M11-nya minor ya. Minor itu apa? Minor itu determinan yang diperoleh dengan cara menghapus baris ke 1 kolom ke baris 1 kolom ke 1. Jadi tinggal negatif 1 2 1 2. Ini baru kita cari. Negatif 1 2 1 2 kita cari determinannya. Nah, ini rumus yang kedua, ketika J sama dengan 2, ketika J sama dengan 3, rumusnya itu ini. Nah, ternyata determinannya itu sama dengan 1. Nah, berarti karena determinannya tidak sama dengan 0, maka inverse-nya ada. Inverse dari matrik A ini apa? Ada. Selanjutnya kita cari inverse dari matrik A-nya. Nah, untuk mencari inverse-nya, bisa kita gunakan metode adjoint, atau bisa juga kita gunakan metode yang di pertemuan ke-6 yang terakhir tadi. Yang apa? Nah, yang ini. Nah, ini metode OBE. Metode dengan menggunakan OBE ini. Metode A identitas itu diubah menjadi identitas A inverse-nya ini. Tapi yang mudah itu kalau saya metode adjoint. Jadi saya gunakan metode adjoint. Nah, di sini saya gunakan metode adjoint. Nah, dengan menggunakan metode adjoint, pertama kita hitung determinnya dulu. Nah, ternyata determinnya sudah kita hitung. Kita hitung di sini. Karena determinnya sama dengan negatif 1. Selanjutnya, dalam metode adjoint itu mencari kofaktor tiap elemen. Kofaktor itu rumusnya CIJ sama dengan negatif 1 I plus pangkat I plus J dikalikan MIJ. Nah, itu. Berarti kita bentuk buat matrik C-nya dulu. Kofaktornya jadi C11, C12, C13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Baru kita hitung C11. Nah, C11 bagaimana hitungnya? C11 berarti negatif 1 pangkat 1 plus 1 dikalikan M11. Nah, berarti ini adalah negatif 1 ketika pangkatnya 1 plus 1 berarti genap ya. Negatif 1 ketika pangkatnya genap hasilnya 1. Nah, ini 1. 1 ini. Kemudian M11 itu apa? M11 adalah minor 11, determinan dari menghapus baris pertama kolom ke 1. Jadi kita cari determinannya ini. Negatif 1, 2, 1, 2 ini. Ini negatif 1, 2, 1, 2. Nah, ini C11, C12 juga sama. Caranya itu. Nah, C12 berarti kan pangkatnya I plus J ya. Berarti 1 tambah 2 itu 3. Min 1 pangkat 3, pangkatnya ganjil itu sama dengan negatif 1. Kemudian MIJ M13, M12 berarti menghapus baris pertama kolom kedua. Jadi sisanya itu tinggal negatif 3, 2, negatif 2, 1. Negatif 3, 2, negatif 2. Nah, kok 2 ini ya? Oh iya, 2, betul. Negatif 3, 2, negatif 2, 2. Negatif 3, 2, negatif 2, 2. Nah, ini adalah C12 dan seterusnya. Nanti setelah dioperasikan dapatnya itu ini. Ya, jadi ini adalah matriks kofaktornya. Nah, dari matriks kofaktor,
baru kita cari adjoint-nya. Adjoint itu apa? Adjoint itu adalah transpose dari matrix kofaktor. Jadi kofaktor A, matrix kofaktor A ini kita transposkan. Transpose itu apa? Merubah baris menjadi kolom. Nah, jadi merubah baris menjadi kolom. Jadi baris 4, baris 1, min 4, 2, negatif 5, berubah jadi kolom 1. Jadi kolom 1 itu negatif 4, 2, 5. Baris kedua, negatif 3, 2, negatif 4, ini jadi kolom kedua. Negatif 3, 2, negatif 4. Baris ketiga, 1, negatif 1, 1, jadi kolom ketiga. 1, negatif 1, 1. Nah, setelah kita ketemu adjoint-nya, baru kita masukkan ke rumus inverse. Nah, jadi ini. A inverse sama dengan 1 per determinan A kalikan adjoint A. Determinan A berapa tadi? Nah, ini sebenarnya negatif 1. 1 dibagi negatif 1 kali adjoint-nya. Adjoint-nya mana? Adjoint-nya yang ini. Berarti 1 bagi negatif 1 itu negatif 1. Dikalikan semuanya ini jadinya. Nah, ini. Jadi ini adalah matriks inverse-nya. Nah, setelah ketemu inverse-nya, baru inverse-nya ini kita kalikan dengan matriks B. Jadi A inverse-nya dikalikan matriks B-nya, atau matriks konstanta. Berarti 4 kali 8 ditambahkan 3 kali negatif 11, ditambahkan negatif 1 kali 3, negatif 3, hasilnya 2. Ini cara perkalian matriks ada di Nah, jadi ada di ketiga. Di pertemuan ketiga perkalian matriks selesai. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti baru ketemu 2, 3, 1. Nah, 2, 3, 1 ini X-nya ada 2, Y-nya 3, Z-nya 1. Nah, saya yang terakhir ini adalah kaidah Cramer. Kaidah Cramer itu apa? Kaidah Cramer itu menyelesaikan suatu kesamaan linear dengan menggunakan rumus ini. XI sama dengan DI dibagi dengan D. Di mana XI-nya itu apa? XI itu adalah variabel ke I. Jadi kalau variabelnya X, Y, Z berarti ada 3 ya. Berarti ada X1, X, X2-nya itu Y, X3-nya itu Z. Nah, variabel XI adalah variabel ke I. DI itu determinan yang diperoleh dengan mengganti kolom ke I pada matriks A dengan kolom konstanta B. Jadi DI-nya ketika variabelnya ada X, Y, Z, berarti kan I-nya ada 3 ya. Ada X1 X, X1 sama dengan X, X2 sama dengan Y, X3-nya sama dengan Z. Nanti D-nya, karena I-nya ada 3, D-nya ada 3 juga. Ada D1, D2, sama D3. Kemudian D-nya ini apa? D-nya adalah determinan dari matriks A. Nah, langkah penyelesaian metode Cramer pertama itu bentuk matriks augmented-nya, AX sama B-nya. Kemudian hitung D-nya, baru hitung XI-nya pakai rumus ini. Nah, contohnya itu ini. Nah, saya punya sistem persamaan linear ini. Baru kita buat matriks A-nya atau matriks koefisiennya. A-nya itu sama dengan ini. 2, 1, negatif 1, min 3, min 1, 2. Min 2, 1, 2. Nah, jadi ini ya. Nanti variabelnya ada apa? Ada X, Y, Z. X, Y, Z. B-nya ada 8, negatif 11, sama negatif 3. Nah, karena variabelnya ada 3, jadi matriks X itu saya interpretasikan sebagai, karena variabelnya 3, berarti X itu ya saya interpretasikan sebagai X1, X2, sama X3. Interpretasikan itu apa? Interpretasikan itu saya tuliskan dalam bentuk yang lain. Atau saya jelaskan gitu. X1, X2, sama X3. Nah, baru kita hitung DI-nya. Nah, pertama kita hitung D1. Nah, ketika D1, berarti D1 itu apa? Determinan yang diperoleh dengan mengganti kolom ke-1 pada matriks A dengan kolom konstanta B. Jadi, saya punya matriks A itu ini. Kolom ke-1 itu yang mana? Kolom ke-1 itu yang 2, negatif 3, sama negatif 2. Ini, ketika D1, berarti ini kolom ke-1 harus saya ganti dengan matriks B-nya. Ya, matriks B-nya. Jadi 2, min 3, min 2 itu diganti dengan 8, negatif 11, negatif 3 ini. 8, negatif 11, negatif 3. Yang lainnya gimana? Yang lain tetap. Baru kita hitung determinannya. Nah, determinannya di sini saya hitung dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Mau dihitung pakai sarus juga boleh. Sarus itu mudah juga sarus kan. Nah, ini saya hitung pakai ekspansi kofaktor. Dapat D1-nya sama dengan negatif 2. Kemudian kalau D2,
Kalau hitung D2, berarti apa? D2 itu saya ganti kolom kedua dari matriks A dengan B-nya. Berarti yang 1 negatif 1, 1, saya ganti dengan 8, negatif 11, sama negatif 3. Jadi yang kolom kedua saya ganti dengan B-nya. Nah ini, jadi yang depannya itu tetap, depan sama kolom pertama sama kolom kedua, kolom ketiga tetap, kolom keduanya saya rubah dengan B. Baru kita hitung determinannya. Ini saya hitung dengan menggunakan ekspansi kofaktor, dapatnya negatif 3. Nah, kemudian saya hitung D3, D3 itu berarti kolom ketiga saya ganti dengan B-nya. Nah, yang kolom pertama, kolom keduanya tetap dari matriks A-nya. Saya hitung determinannya dengan melakukan ekspansi kofaktor, dapatnya 1. Nah, setelah itu kita hitung D-nya. D itu apa? D itu determinan murni dari matriks A-nya. Nah, jadi dari matriks A ini kita tidak usah kita rubah apa-apa, kita hitung determinannya langsung, determinannya. Nah, determinannya di sini saya hitung pakai ekspansi kofaktor juga. Nah, dapatnya negatif 1. Nah, saya sudah punya D1, D2, D3, saya punya nilai D-nya. Nah, baru kita tuh nilai X-nya, XI. XI itu rumusnya kan DI dibagi dengan D. Saya kan punya X1, berarti D1 bagi D, min 2 dibagi 1, D-nya D1 lihat di sini ya. Nah, min 2, D-nya tetap menggunakan D-nya menggunakan ini, min 1 tetap ini. Berarti min 2 dibagi negatif 1 hasilnya 2, X2-nya min 3 dibagi negatif 1 hasilnya 3, X3-nya 1 dibagi negatif 1 hasilnya negatif 1. Nah, berarti X1-nya 2, X2-nya 3, X3-nya negatif 1. Nah, kita masukkan di sini, X1 2, X2-nya 3, X3-nya negatif 1. Nah, karena X1 tadi sama dengan X, X2-nya Y, X3-nya Z, maka X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3, Z-nya sama dengan negatif 1. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah soal latihannya. Saya dicoba-coba untuk ujiannya. Nah, jadi itu untuk pertemuan ketujuh. Jadi pertemuan ketujuh itu ada kita mencari solusi dari suatu persamaan linear. Caranya ada 3. Bisa kita menggunakan eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss yang pertama tadi. Bisa kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan. Gauss-Jordan tadi merubah sampai ini echelon baris reduksi. Kemudian ada dengan menggunakan metode inverse, ada juga menggunakan metode Cramer. Dengan menggunakan metode Cramer. Yang dengan menggunakan metode Cramer ini. Nah, itu. Nah, jadi itu sekarang, nah nanti ujiannya adalah, kalau kabarnya pilihan ganda ujiannya nanti pilihan ganda, kemudian nanti ada berapa soal yang keluar, soalnya nanti acak, jadi tiap apa, soalnya beda-beda, tiap mahasiswa nanti soalnya beda-beda. Saya kurang tahu nanti jumlah soalnya berapa yang mau dikeluarkan itu. Berapa. Kemudian materinya di mana? Nah, materinya, kemarin itu saya diminta untuk membuat 50 soal, karena di sini ada 7 pertemuan. Jadi kemarin itu saya bagi, jadi pertemuan pertama saya keluarkan 7 soal, pertemuan kedua 7 soal, ketiga 7 soal, 4 soal, sampai ke 7-nya 7 soal. 7 kali 7 kan 49 ya, 49. Berarti yang satu soal tadi itu pertemuan terakhir kalau tidak salah, atau lebih 1. Nah itu. Jadi seperti itu. Nah nanti dari 50 soal itu akan diajak dikeluarkan mungkin 5 soal mungkin ya. Mungkin 5 soal. Nanti 5 soal itu acak. Bisa jadi 5 soal itu pertemuan 1 semua. Bisa jadi 5 soal itu pertemuan 1, pertemuan 2, 3, 1 soal itu, 1 soal itu pertemuan 1, soal kedua itu pertemuan kedua. Pokoknya sistem yang acak nanti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti kan pilihan ABC. Tetapi ya yang saya nilai bukan ABC-nya itu. Nanti silakan juga mengerjakan di coretannya, kertas coretannya, ditulis yang rapi, cara pengerjaannya yang rapi. Jadi kita dikasih soal online itu tadi 5 buah soal acak nanti, baru kita diberikan coretan, dan coretannya itu anggap sebagai lembar jawaban ketika kita UTS offline. Nah, jadi nanti coretannya ditulis yang rapi, nanti coretannya itu difoto, dikumpulkan di link yang saya berikan juga nanti. Nah, jadi saya ngeceknya
selain jawaban ABC-nya, saya ngecek di coretannya juga. Nah, jadi nilainya seperti itu. Nah, kemudian kira-kira soalnya seperti apa nanti? Nah, soalnya itu ini. Seperti ini kira-kira. Oke, kalau ada yang mau tanyakan silakan ya. Boleh tanyakan. Soalnya itu seperti ini. Nah, contohnya yang pertemuan pertama ini kita bahas tentang operasi dasar matematik ya. Operasi dasar matematik ada penjumlahan, ada perkalian, ada penjumlahan, pengurangan, ada perkalian. Pembagian matematik itu tidak ada ya. Perkalian dengan konstanta, ini perkalian dengan konstanta. Nah, ini contohnya. Saya punya matrik A sama dengan ini, saya punya matrik B sama dengan ini. Hitunglah A ditambahkan dengan 2B. Tuh, nanti ada pilihannya sini A, B, C, D, E, A, B, C, D, E gitu. Nanti harapan saya di coretannya itu, coretannya ngerjakannya seperti ini. Nah, jadi A plus 2B sama dengan matrik A-nya kita tuliskan, 2 dikalikan matrik B-nya kita tuliskan. Nah, pertama kita kerjakan yang ini dulu kan, perkalian 2 kali B ini kan. 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali negatif 1, 2, negatif 2, 2 kali 3, 6, 2 kali 0, 0, 2 kali 4, 8, maaf, iya betul ya. 2 kali min 2, negatif 4, 2 kali 1, 2, 2 kali 5 sama dengan 10. Baru kita jumlahkan. Nah, kalau jumlahkan bagaimana? Jumlahkan kan ya tinggal 2 tambah 2, 4, negatif 1 tambah 4, 3, 3 kali negatif 2, 1, 0 kali 6, 6, 4 kali, maaf, kok dikali ya, 4 tambah 0 ya, 4 tambah 0, 4, 1 tambah 8, 9, min 2 tambah negatif 4, negatif 6, 1 tambah 5, 7, 5 tambah 2 ya, 5 tambah 2, 7, 0 tambah 10, 10. Nah, jadi ini hasilnya. Nanti dicari yang hasilnya di sini tuh, nanti A, B, C, D atau E. Pilihannya ada A, B, C, D, E ya, ada 5. Nah, contohnya ini juga. Diketahui matriks A itu ini, matriks B itu ini, hitung trace dari A. Nanti ada pilihannya A, B, C, D. Nah, kemudian dicaranya nulisnya gini, dari trace dari A kali B. Coba kita kerjakan ya. Trace dari B sama dengan trace dari matriks A-nya itu apa? Matriks A-nya itu ini. Nah, dikalikan dengan matrik B. Matrik B-nya itu apa? Matrik B-nya adalah ini. Nah, sama dengan, nah, ingat perkalian matriks. Nah, perkalian matriks itu ada di pertemuan kedua kalau nggak salah. Perkalian matriks, coba kita lihat ya. Perkalian matriks pertemuan kedua. Ini saya kembali lagi. Nah, perkalian matriks itu bagaimana? Jadi perkalian matriks itu baris dikalikan baris dikalikan dengan kolom. Jadi ingat perkalian matriks adalah baris dikalikan kolom. Ini kalau ingat-ingat di halaman kedua, pertemuan kedua. Oh maaf, pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga. Ya, nih. Jadi ketika saya punya matriks A, ini matriks A ini, matriks B-nya ini, berarti nanti matriks C-nya, saat perkalian matriks yang pertama, ini ya, apa, kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan matriks baris pada matriks kedua. Nanti hasilnya apa? Hasil matriksnya nanti itu ukurannya baris pada matriks pertama dan kolom pada matriks kedua. Jadi kalau saya punya matriks A 3 kali 2, matriks B-nya 2 kali 2, ini bisa dikalikan. Kenapa? Karena 2 sama dengan 2. Hasilnya gimana? Hasilnya nanti ukurannya 3 kali 3 ini. Nanti matriks C-nya 3 kali 3. Kemudian untuk menghitung C11 bagaimana? C11 itu artinya baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Jadi baris ini A11, A12 dikalikan dengan B11, B21 ini. A11 kali B11 ditambahkan A12 kali B21. Ini contoh hitungannya. Nah, coba kita kembali ke sini. Coba saya jelaskan untuk perkalian matriksnya. Nah, ini ya. Nah, berarti hasilnya ini adalah, nah ini ya. Saya enter aja ini. Nah, berarti 0 dikali 1, berarti 0 kali 1 ditambah 1 kali negatif 1, 1 kali negatif 1 tambah negatif 1 kali 2. Negatif 1
kali 2. Nah, ini ya. Yang ini juga sama. Yang sini berarti ini kan baris apa? Baris pertama kolom kedua ya. Berarti baris pertama kolom kedua kalikan kolom kedua. Berarti 0 kali 2, 0 kali 2 tambah 0 kali 2 tambah 1 kali 0, 1 kali 0 tambah negatif 1 kali negatif 1, negatif 1 kali negatif 1. Nah, itu. Nah, ini nanti mungkin langsung saya hitung aja. Coba kalau kita hitung, ini sama dengan berapa ini? Nah, ini transpose-nya nih. Ini transpose-nya. Ini bisa diisi sendiri. Nah, yang kosong-kosong ini bisa diisi sendiri. Saya langsung pilih hasil akhirnya aja. Saya akan mau hasil akhirnya aja. 0 kali 1, 0. Ini negatif 1. Ini negatif 3 itu. Negatif 3. Ini 0. 0. Negatif 1 dengan 1. Ini adalah 1. Nah, ini berarti. Sekarang ini ya. Ini ya. Yang ini berarti ini kali ini ya. 0 kali 0, 0, 1 kali 3, 3, negatif 1 kali 1, negatif 1, berarti 2. Kemudian yang ini, berarti baris pertama kolom baris kedua kolom ke 1, baris kedua kolom ke 1 ini. 2 kali 1, 2, 0 kali 1, 0, 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8. Kemudian 2 kali 2, 4, 0 kali 0, 0, 3 kali negatif 1, negatif 3, negatif 3 tambah 4, 1. 203, 031 ini 2 kali 0, 0, 0 kali 3, 0, 3 kali 1, 3. Nah, ini yang sini berarti baris ketiga kolom ke 1. 1 kali 1, 1, min 2 kali min 1, 2, 4 kali 2, 8. Ini 8, sini 2, 10, 11. Kemudian yang sini 1 kali 2, 2, 2 kali 0, 0, 4 kali 1, negatif 4. 2 negatif 4, berarti negatif 2. 1 kali 0, 0, min 2 kali 3, negatif 6, 4 kali 1, 4, negatif 6, sama 4, negatif 2. Nah, sudah ini. Trace itu apa? Trace ini adalah, ini ada di pertemuan ya, ada pertemuan kedua kalau tidak salah. 2. Nah, trace itu apa? Trace adalah jumlahan dari diagonal utama suatu matriks. Nah, berarti trace dari ini adalah sama dengan, kita jumlahkan, berarti negatif 3 ditambah 1 tambah negatif 2 sama dengan negatif 3 tambah 1 negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 4. Nah, jawabannya trace dari sini adalah negatif 4. Nanti di sini pilih ABC-nya yang nilainya negatif 4. Caratannya harus ya kayak gini cara ngecaranya. Caratannya. Nah, hitung cermin dari matriks A. Misalnya ini ya. Menjawab. Jadi soalnya ini determinan pertemuan keempat ya. Ini pertemuan keempat ini. Nah, det A berarti det A itu sama dengan ini kan. Kita menggunakan metode itu apa? Kaidah Sarus saja. Yang mudah kaidah Sarus ya. Nah, ini saya tambahkan ini. Nah, kalau kaidah Sarus kan kita tambahkan kolom pertama sama kolom kedua kan. Berarti ini 2, 0, negatif 2. Ini negatif 1, 4 sama 5. Baru ini, baru kita kalikan yang searah dengan diagonal utama, itu kita kalikan semua dengan positif. 2 kali 4 kali 0 tambah yang searah dengan diagonal utama itu positif ya. Positif 1. Kemudian negatif 1 kali 1 kali negatif 2.
tambahkan ini ya. Ini sudah ini 305. 3 kali 0 kali 5. Nah, baru dikurangi yang berlawanan dengan diagonal utama. Nah, jadi 3, 4 kali min 2. 3 kali 4 kali minus 2. Dikurangi. Nah, ini, selanjutnya ini. 215. 2 kali 1 kali 5. Dikurangi. Yang ini. Negatif 1, 0, 0. Negatif 1 kalikan 0 kali 0. Nah, sama dengan, kerjakan. 2 kali 4 kali 0, 0. Negatif 1 kali 1, negatif 1 kali negatif 2, plus 2. 3 kali 0 kali 5, 0. Plus 0. Dikurangi. Negatif 3 kali 4, negatif 12. Negatif 12 kali 2. Kali negatif, negatif kali negatif positif ya. Positif berarti ini. Oke. Tuh, 12 kali 2, 24. Nih. Negatif 2 kali 1 kali 5, negatif 10. Negatif 1 kali negatif 1. Negatif kali 1 positif, 1 kali 0 kali 0. Plus 0. Nah, sama dengan ini. Berarti 12. Ini 26 ya. 26 dikurang 10, berarti 16. Nah, ternyata determinan dari adalah 16. Nanti pilih yang jawabannya 16. Nah, cara tanya seperti ini cara tanya. Inverse. Inverse juga sama. Inverse itu, nah inverse nanti bisa, ini inverse matrix bisa menggunakan metode adjoint. Ini inverse matrix yang menggunakan OBE. Ini Eliminasi Gauss tadi menggunakan OBE hingga terbentuk matriks respon baris reduksi. Ini saya kasih clue aja ya. Karena tidak cukup waktunya udah. Ini lakukan OBE hingga terbentuk matriks echelon baris baris saja. Kemudian lanjutkan dengan metode substitusi. Nah, kalau yang ini itu hingga terbentuk echelon baris secara reduksi. Tidak perlu substitusi. Nah, di sini sebenarnya ada yang lagi. Yang apa? Gauss-Jordan. Yang ini metode inverse. Ada juga yang ini metode Cramer. Nah, jadi kalau ditanya soalnya nanti apa aja? Soalnya itu ya kayak gini-gini. Cuma nanti angkanya beda-beda. Angkanya berbeda-beda. Jadi semua dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Seperti itu. Cuma nanti angkanya beda-beda dan ini bisa pengurangan, bisa timbulan, ini bisa trace, bisa transpose. Yang sini determinan nih bisa pakai Sarus, bisa pakai ekspansi kofaktor, inverse ini bisa menggunakan metode adjoint, bisa menggunakan OBE. Nah itu. Nah, mungkin dari sini ada yang mau tanyakan sambil saya buka absennya. Saya buka absennya. Kalau mau yang ada tanyakan silakan. Nah, ini adalah absennya, silakan absen. Mungkin sambil absen ada yang mau ditanyakan silakan. Pak izin Pak, untuk UTS-nya Silakan. nanti berarti online di tempat masing-masing aja Pak ya? UTS-nya saya kurang tahu Pak. Online atau offline? Nano,
Tergantung dari itu, dari apa? Jurusan, kok jurusan, dari prodi. Saya tadi tanya Mbak Eka. Mbak Eka nanti tesnya online apa offline gitu. Saya pun masih juga belum tahu anunya apa bentuk. Ini kan baru pertama apa pakai. Kalau dari saya sendiri itu baru pertama ada sistem apa? Ada sistem yang